Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita akan memulai perenungan kita, saya mohon kita untuk meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Maha Besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang telah berlalu, untuk setiap berkat-berkat, pemeliharaan dan penjagaan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan kami masih bisa berkumpul bersama-sama, beribadah, dan kami mau menikmati hadirat Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami, lewat bacaan firman yang sudah Tuhan sediakan, juga kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa, pada saat ini, dimanapun tempat kami berada, di waktu di mana kami berada juga, Tuhan tolong bantu kami agar kami boleh lebih fokus. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang akan menuntun kami, memberikan kami pengertian dan hikmat, agar kami beroleh pengertian untuk lebih dikuatkan lagi, untuk melakukan kehendak-Mu, dituntun untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus, juga menguatkan kami satu dengan yang lain, untuk terus dapat mengarahkan pandangan kami, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu yang indah, berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Pada saat ini, perenungan kita kembali terambil dari buku perenungan Yesus Nama di Atas Segala Nama, dan kita melihat rangkaian perenungan dalam satu tahun ini, fokus kita mengenai Tuhan Yesus, dan di pagi ini kita bersama-sama tema besar yang diambil yaitu mengenai mata air kehidupan. Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita mengambil perenungan kita, ayat tema kita terambil dari kitab Kolose yang pertama, ayatnya yang ke-9. Saya mengundang Bapak Ibu dan sahabat orang muda membuka masing-masing di tempat Bapak Ibu dan sahabat orang muda Alkitab kita, karena perikop dari Kolose 1 ayat yang ke-9 ini dengan tema besarnya juga yaitu ucapan syukur dan doa. Dan ayat tema kita di pagi ini berbunyi, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Di awal dari ayat ini dikatakan bahwa sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari kita melihat lebih jauh perenungan kita bersama-sama di pagi ini. Surat kepada orang Kolose dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran yang tertinggi nilainya kepada semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan Kristus. Pelajaran-pelajaran yang menunjukkan keesaan maksud dan keagungan tujuan yang akan kelihatan dalam kehidupan dari Dia yang dengan benar menggambarkan juru selamat. Meninggalkan segala sesuatu yang akan menghalangi Dia dari mengadakan kemajuan di dalam jalan yang menuju ke atas atau yang akan mengalihkan kaki orang lain dari jalan yang sempit. Orang percaya akan menyatakan dalam kehidupannya setiap hari kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, dan kasih Kristus. Kuasa dari kehidupan yang lebih besar, tinggi, kuasa dari kehidupan yang lebih tinggi, lebih suci, dan lebih mulia adalah keperluan kita yang besar. Dunia mempunyai terlalu banyak pikiran kita, dan kerajaan surga terlalu sedikit. Dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Allah baginya, orang Kristen jangan pernah putus asa. Kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Yesus adalah sumber kuasa mata air kehidupan. Ia membawa kepada kita perkataannya, dan dari pohon kehidupan mempersembahkan kepada kita daun-daun untuk penyembuhan jiwa-jiwa yang sakit. Ia memimpin kita ke tahta Allah
dan menempatkan ke dalam mulut kita suatu doa dengan mana kita dibawa ke dalam hubungan yang langsung dengan Dia. Untuk kepentingan kita, Ia menjalankan segala tenaga yang berkuasa dari surga. Pada setiap langkah kita, menjamah kuasanya yang hidup. Allah tidak menaruh batas kepada kemajuan mereka yang ingin supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Oleh doa, oleh kewaspadaan, oleh pertumbuhan dalam pengetahuan dan pengertian, mereka harus dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dengan demikian, mereka disediakan bekerja bagi orang lain. Adalah maksud juru selamat bahwa umat manusia dibersihkan dan disucikan akan menjadi tangannya yang menolong. Untuk kesempatan yang besar ini, biarlah kita memberikan terima kasih kepadanya yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Renungkan lebih dalam. Seberapa besar komitmen saya untuk mengalami kemajuan tak terbatas yang ditawarkan oleh Yesus kepada saya? Apakah saya sungguh-sungguh berhasrat untuk dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya dalam segala hikmat dan pengertian rohani? Amin, terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, di pagi ini Tuhan Yesus digambarkan sebagai mata air kehidupan, dan tubuh kita 70% adalah air, jadi kita sangat memerlukan air. Tubuh kita secara spesifik 70% adalah air. Kemudian kalau kita tidak minum air, kita hanya dapat bertahan paling lama maksimum 3 hari. Jadi Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, inilah gambaran bahwa kita sebagai manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa Tuhan memberikan kita kehidupan. Dan sangat penting sekali, terutama mata air kehidupan di sini digambarkan sebagai hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena dengan inilah kita dapat bertahan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita beroleh pengertian-pengertian, dan di pagi ini kita memperoleh jaminan kembali bahwa mata air kehidupan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan sangat indah perenungan kita di pagi ini menguatkan kita dan mengingatkan kita bersama dalam satu hari kita membutuhkan 8 gelas air untuk mencukupi kebutuhan kita untuk kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, bayangkan kalau kita setiap hari memerlukan 8 gelas air. Saya mengundang kita, jika kita setiap hari minum air, kita boleh mengingat kembali akan Tuhan Yesus. Setiap kita meneguk air, kita mengingat akan Tuhan Yesus, dan kita mengingat bahwa betapa perlunya kita untuk menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Untuk itu, inilah Paulus memberitakan kepada jemaat di Kolose. Dia mengucap syukur untuk setiap pertumbuhan iman daripada jemaat di Kolose, dan untuk itu, sebab itulah dengan penuh doa ia terus mendoakan setiap jemaat untuk dapat terus menerima segala hikmat, karena inilah yang menjadi bagian penting dalam seluruh kehidupan kita. Dan di pagi ini Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, puji Tuhan bahwa surat bagi Kolose adalah surat bagi kita semua.
Kita diingatkan setiap hari untuk terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, yang mana dengan mengarahkan pandangan kita, kita juga perlu berbagi dalam pembacaan kita, ada kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, dan kasih Kristus. Dan ini tidak bisa kita dapatkan dari tempat lain, tidak bisa kita usahakan juga dengan kuasa kita sendiri, karena akan sangat cepat ketika kita berbagi kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Kalau dari diri kita sendiri, kemudian tidak mendapatkan balasan daripada orang lain, atau orang lain juga tidak membalas dengan kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, atau kelemah lembutan, atau panjang sabar, kita akan menjadi cepat marah atau juga akan merespon sebaliknya. Jadi seberapa kuat kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri akan menjadi topeng yang cepat lepas kalau tidak ada kuasa Tuhan di sana. Nah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, sayangnya di perenungan kita di pagi ini diingatkan bahwa uh, dunia mempunyai terlalu banyak pikiran kita dan kerajaan surga terlalu sedikit. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, dalam satu hari kita merenungkan firman Tuhan, kita mau memperoleh hikmat dari pengertian yang benar dari firman Tuhan ini. Dalam satu hari, berapa banyak dari kita yang benar-benar menyelidiki firman Tuhan secara pribadi. Mungkin karena kesibukan kita, karena aktivitas kita. Kalau kita perlu minum 8 gelas sehari, bayangkan betapa kita juga harusnya lebih banyak memerlukan firman kehidupan dalam kehidupan kita. Namun sangat disayangkan, kita sangat sedikit untuk menyelidiki firman dan menaruh pikiran kita kepada hal-hal kerajaan surga. Sehingga di pagi ini kita diingatkan kembali kemarin, kita diingatkan bagaimana anak yang terkasih, dan di pagi ini Tuhan kembali meneguhkan janjinya, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, menguatkan kita bersama bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Jadi di dalam perenungan di pagi ini mengingatkan kita kembali bahwa kalau di dalam Kolose 1 ayat 12 di sana dikatakan bahwa dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayatnya yang ke-13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, surga mungkin merupakan suatu tempat saja, tapi selagi kita masih di bumi ini, hati dan pikiran kita merupakan tempat terindah, merupakan surga, jika kita menaruh Yesus dalam hati dan pikiran kita terus-menerus. Sehingga di pagi ini digambarkan sebagaimana mata air kehidupan. Coba Bapak Ibu dan sahabat orang muda bayangkan, jika kita kesusahan air, terjadi kekeringan, akan sangat kesulitan sekali dan kita tidak akan bertahan lama. Jadi, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini kita diingatkan kembali betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan menyediakan semuanya untuk pertumbuhan kita. Ini adalah keperluan kita terbesar, kuasa yang lebih tinggi, lebih suci, lebih mulia, dan Yesus adalah sumber kuasa ini. Nah, jangan pernah kita berputus asa, karena inilah yang menjadi kerinduan kita. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, setiap pagi kita ada dalam perenungan di pagi hari, dan selepas perenungan pagi, biarlah dengan pertolongan Tuhan, firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi akan lebih kuat lagi kalau kita dengan pertolongan Tuhan juga melakukannya. Jadi mempraktekkan firman Tuhan itu. Sehingga di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita diingatkan kembali, Allah tidak pernah menaruh batas untuk kita. Jadi di pagi ini mari kita minta pertolongan Tuhan
untuk bersama-sama agar dalam renungkan lebih dalam dikatakan seperti ini, seberapa besar komitmen saya untuk mengalami kemajuan tak terbatas yang ditawarkan oleh Yesus kepada saya. Apakah saya sungguh-sungguh berhasrat untuk dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak-Nya dalam segala hikmat dan pengertian rohani? Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, inilah harta terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pengetahuan akan kehendak-Nya dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Jadi, banyak masalah, banyak pergumulan di sekeliling kita, dan banyak hal yang harus kita selesaikan, dan semua itu bermula dari pikiran. Kita boleh menyelesaikan masalah, kita harus berpikir untuk bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan segala hikmat, segala pengetahuan untuk mengetahui kehendak-Nya. Dan ketika kita mengetahui kehendak-Nya, pikiran kita dibaharui, kita diberikan ketenangan, kita diberikan penghiburan, kita memperoleh jaminan Tuhan, memperoleh janji-janji Tuhan. Di sanalah ada solusi dari berbagai masalah-masalah kehidupan kita. Ada penghiburan. Alkitab juga merupakan buku psikologi terbaik bagi kita. Firman yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sayangnya anak-anak Tuhan sangat sedikit untuk menyelidiki firman Tuhan. Sehingga di pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kiranya dengan pertolongan Tuhan, mari kita minta dan mari kita berkomitmen juga untuk mengalami kemajuan. Kemajuan yang pertama, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus berpikir dulu. Jadi pikiran kita harus dibaharui dulu, baru kita bisa melakukan. Untuk itu kita perlu dibaharui setiap hari dengan pengetahuan akan kehendak-Nya dalam segala hikmat dan juga pengertian rohani. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, mari kita minta pertolongan Tuhan, karena dengan kemanusiaan kita, kita sangat tidak, daging kita lemah, sehingga untuk menyelidiki firman Tuhan mungkin sangat cepat-cepat. Untuk itu kita juga kadang tidak berhasrat, bahkan kita juga kadang tidak berkomitmen, kita tidak stabil, sehingga mari renungan pagi ini mengingatkan kita setiap hari, kalau kita membutuhkan air minum secara fisik, setiap kita minum, biarlah kita juga mengingat. Setiap kita mau mandi, kita juga perlu air. Setiap kita pasti setiap hari mandi, setiap kita pasti setiap hari minum. Pada saat kita mandi, mari kita memikirkan mengenai Kristus. Pada saat kita melihat air, mari kita memikirkan mengenai Kristus. Pada saat kita minum, mari kita mengingat lagi, apa firman Tuhan yang hari ini sudah saya dengar, apa firman Tuhan yang hari ini sudah saya tahu, apa firman Tuhan yang hari ini harus saya lakukan. Jadi mari minta pertolongan Tuhan ketika kita melihat air, biarlah menuntun kita untuk mengingat kembali mengenai Tuhan Yesus yang kita sembah. Ya, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, tidak menutup kemungkinan, apalagi buat sahabat orang muda yang masih muda, mata kita masih bagus, pendengaran kita masih bagus, segala kekuatan dan kuasa kita masih bagus untuk dapat mengingat firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, tidak menutup kemungkinan juga bagi orang tua untuk terus juga dapat giat belajar Alkitab. Tuhan memberikan kita sarana media, baik secara teknologi maupun juga secara kita boleh menulis, semuanya disediakan bagi kita. Jadi ini merupakan harta terbesar bagi kita, pikiran kita, yang Tuhan berikan hikmat surga untuk menjadi kekuatan bagi kita setiap hari. Sehingga di pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kita diingatkan kembali, saya membacakan kembali, seberapa besar komitmen saya untuk mengalami kemajuan yang tak terbatas yang ditawarkan oleh Yesus kepada saya. Apakah saya sungguh-sungguh berhasrat untuk dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak-Nya dalam segala hikmat dan pengertian rohani? Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Selesai perenungan di pagi ini juga, jika Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda mau menyelidiki juga, saya akan mengirimkan perenungan kita juga dalam bentuk teks. Untuk itu mari menyelidiki secara pribadi, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Kiranya lewat perenungan di pagi ini mengingatkan kita, puji Tuhan, Tuhan menggambarkan
dirinya dengan gambaran alam agar kita dapat mengerti dengan lebih mudah betapa kita sangat membutuhkan air setiap hari, betapa kita juga membutuhkan air kehidupan, membutuhkan Tuhan Yesus dengan segala kuasanya untuk terus memberikan kita pengertian, hikmat, sehingga kita disanggupkan untuk melakukan setiap apa yang Tuhan katakan untuk mempersiapkan kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk itu Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kiranya perenungan firman Tuhan di pagi ini menguatkan kita bersama. Saya bawa perenungan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kita telah merenungkan bersama. Amin. Puji Tuhan ya. Kita telah merenungkan bersama firman Tuhan di pagi ini. Dan kita akan ada dalam persekutuan doa, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Jika ada usulan doa, boleh dikirimkan via chat untuk kita doakan bersama. Dan sembari kita akan mempersiapkan diri untuk berdoa, saya mengundang kita untuk kembali memuji Tuhan dari himne pujian yang akan diputarkan. Mari kita sekali lagi bersama-sama memuji Tuhan. Jadikan aku milik-Mu Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Aku selalu rindu beriman, lebih dekat padamu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sucikan aku dengan darah-Mu, oleh kuasa rahmat-Mu. Kau pengharapan segenap jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sukacitaku tidak terkira dekat pada tahta-Mu. Saat ku sembah Allah di surga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Amin, terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, mari lebih dekat lagi kita kepada Tuhan Yesus. Ya, pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Dan sudah ada usulan doa, kita juga akan mendoakan usulan doa kita bersama yang sudah ada di dalam jurnal doa. Dan sebelum kita berdoa bersama,
Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini akan ada sedikit berbeda karena kita akan berdoa dalam 10 menit ke depan. Kita akan ada dalam saat ini, kita boleh berdoa secara pribadi, boleh meminta hadirat dan juga tuntunan Tuhan. Mari kita merasakan hadirat Tuhan, memohon Tuhan boleh hadir dalam keheningan kita secara pribadi 10 menit pertama, dan kemudian saya akan lanjutkan untuk menaikkan permohonan doa kita bersama yang sudah diberikan baik di chat maupun juga di jurnal doa. Untuk itu Bapak Ibu dan sahabat orang muda, saya mengundang kita bersama-sama permohonan kita bersama. Biarlah kita meminta kecurahan kuasa Roh Kudus mempersiapkan kita untuk bersiap-siap berjaga-jaga di akhir zaman ini, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan mari secara pribadi, jika Bapak Ibu dan sahabat orang muda memiliki pergumulan yang ingin didoakan secara pribadi juga, dalam 10 menit ke depan, biarlah kita ada dalam hening, di tempat kita masing-masing, marilah kita berdoa, dan setelah 10 menit berdoa bersama, saya akan memandu kita dalam permohonan doa yang akan disatukan, usulan-usulan doa yang diberikan, akan kita doakan bersama. Untuk itu, mari Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita menikmati saat hening, dan mari kita berdoa di tempat kita masing-masing, memohon tuntunan dan juga pimpinan Tuhan bagi kita bersama-sama. Mari kita satu dalam doa.
Maha Besar, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk Engkau yang adalah air kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus menyediakan kami setiap hari air minum, air mandi, bahkan juga air untuk segala aktivitas kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang menyatakan bahwa Engkaulah adalah air kehidupan kami. Kami tidak bisa hidup tanpa air ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, bahkan kebutuhan jasmani kami, kebutuhan rohani kami, Engkau memberikan kami segala kuasa dari surga. Terima kasih untuk jaminan-Mu ya Tuhan, untuk kami, anak-anak-Mu dapat bertumbuh lebih dekat lagi dengan-Mu. Pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, bersama-sama terduduk di hadirat-Mu dengan segala pergumulan kami yang telah kami mohon dan pinta di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu memiliki waktu yang lebih banyak lagi secara pribadi kami masing-masing memohon dan meminta, juga terus berada dalam waktu-waktu khusus menikmati hadirat-Mu. Pada saat ini, di waktu di mana kami berada, Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati. Kami mau memohon dan meminta, ya Tuhan, tolong ampuni kami jika dalam kehidupan kami seringkali uh, tidak menghargai berkat-berkat-Mu, air minum, bahkan juga segala berkat-berkat-Mu, firman yang telah Tuhan sediakan. Kami seringkali terlalu sibuk ya Tuhan dengan aktivitas kami, dengan kesibukan kami, sehingga kami lupa untuk memikirkan dan juga mencari apa yang menjadi kehendak-Mu, meminta hikmat surga. Terkadang ya Tuhan, kami dengan pikiran kami yang terbatas mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan keinginan hati dan pilihan kami sendiri, yang menuntun kami juga pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan jika pikiran-pikiran kami jahat dan kotor, dan juga jika pikiran-pikiran kami tersebut menimbulkan perkataan dan juga perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, juga menyakiti sesama. Tuhan, pada saat ini kami mohon pertolongan Tuhan, tolong ampuni kami ya Tuhan, dan bersama-sama di hadirat-Mu, kami memohon perkenanan-Mu ya Tuhan. Tolong Bapa baharui kami rindu sebagaimana pertumbuhan jemaat di Kolose, kami rindu juga menjadi pertumbuhan bagi kami semua, bahwa kami semua bersama-sama boleh bertumbuh lebih lagi, memperoleh hikmat dan pengertian yang benar untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapa di surga, permohonan kami terbesar di pagi ini, biarlah kami disanggupkan untuk terus mau merespons kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau menerima ya Tuhan, pemberian berkat terindah bagi kami. Biarlah Tuhan dalam satu hari ini, Tuhan mau bertata dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus merenungkan firman Tuhan, boleh terus berdoa, dan boleh terus disanggupkan untuk melakukan firman-Mu. Masing-masing kami di pagi ini, Bapak Ibu, bahkan sahabat orang muda, memiliki pergumulan-pergumulan kami, setiap pribadi kami ya Tuhan, dengan keluarga kami, dengan pekerjaan kami, dengan aktivitas kami, dengan jemaat kami masing-masing. Engkau mendengar dan Engkau sangat memahami kebutuhan kami, masing-masing kami ya Tuhan. Memberkati setiap orang tua kami di pagi ini ya Tuhan, baik Pak Ahok dan keluarga yang berada di Kanada, Bapak Ketua dan keluarga, Pak Binsar dan keluarga, Pak David dan keluarga, Oma Diana dan keluarga, Pak Saud dan keluarga, Ibu Elfrida dan keluarga, Pak Jefferson dan keluarga, Pak Sihombing dan keluarga, Ibu Ria dan keluarga, Ibu Rita dan keluarga, Ibu Shaini dan keluarga, Pak Willy dan keluarga, bahkan buat sahabat-sahabat orang muda, baik Kakak Lia maupun juga Kak Tama. Tuhan, Engkau mengenal setiap kebutuhan kami masing-masing, yang telah kami mohon di hadapan-Mu, dan kebutuhan kami bersama untuk bersama-sama mau didoakan. Kami mau mendoakan bagi Kak Tama, ya Tuhan, dalam setiap pergumulan daripada Kak Tama, yang mana kerinduannya di bulan Agustus mau ikut turnamen untuk olahraga ya Tuhan di Palembang. Tuhan tolong bantu Kak Tama juga ya Tuhan dalam setiap prosesnya, dalam setiap persiapannya. Biarlah ya Tuhan dalam setiap olahraga dia boleh berbagi dengan teman-temannya mengenai kasih Tuhan, dan dia boleh lebih sehat lagi, dan lewat setiap pertandingan yang dia boleh lakukan, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan, ada keluarga yang pada saat ini berduka, walaupun memang kami tidak mengenal dengan secara dekat, keluarga dari Melita si Dabutar ya Tuhan, yang pada saat ini
diizinkan untuk beristirahat sementara. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan, bahwa kematian hanyalah sementara, perpisahan hanyalah sementara, dan biarlah Tuhan penguatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus menjadi bagian daripada keluarga yang pada saat ini sedang berduka. Kami juga mendoakan kami semua ya Tuhan yang bergumul dengan kesehatan kami masing-masing, baik Pak Sihombing dalam masa-masa pemulihan, Kakak Lia juga Tuhan dalam setiap pengobatan dan pemulihan, Kak Melody yang Bapak beberapa waktu ini masih terus ada dalam keputusasaan dan juga ingin mengakhiri kehidupannya. Tuhan tolong berikan penguatan jamahan-Mu baginya. Tuhan tolong bantu Kak Melody. Begitu juga dengan para Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang lain, Bapak Rudi Awirano dan keluarga, juga Oma Ade dan keluarga, baik juga Oma Ena Matatula dan keluarga. Tuhan juga kiranya memberkati Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang lain, Pak Wilson dan juga keluarga, hamba Tuhan Pak Titus Daniel dan keluarga. Tuhan memberkati juga Pak Pendeta Rimbing dan keluarga bersama-sama anak Kak Melvin dalam setiap proses pengobatan dan juga pemulihan. Tuhan Engkau mengenal setiap kebutuhan masing-masing, Oma Olin juga yang bergumul dengan kesehatannya. Tuhan Engkau mengenal setiap masing-masing yang bagian tubuh yang sakit. Tuhan, kami mohon penghiburan, penguatan bagi Bapak Ibu yang menderita secara jasmani. Tuhan kiranya kuatkan dan teguhkan, agar dalam kerohanian mereka boleh kuat, sehingga boleh ada pembaharuan secara jasmani, karena mereka terus dapat bergantung dan berharap pada Engkau saja Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di pagi ini, memberkati pekerjaan kami, Bapak Ibu dan orang tua, bahkan sahabat orang muda, aktivitas kami semua, bahkan juga Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang belum bergabung di pagi ini ya Tuhan, yang terus kami doakan bersama-sama. Baik ya Tuhan, uh, kami juga mendoakan buat setiap pelayanan dalam ministry kami masing-masing, jemaat kami masing-masing, baik jemaat Asyama maupun juga uh, baik Rooted in Christ Ministry. Tuhan memberkati kami, setiap kami dalam ministry kami, jemaat kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang pada saat ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda sedang menyebutkan jemaat mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat kami, khususnya bagi Rooted in Christ Ministry, Kakak Heni, sebagai orang muda dalam pelayanannya, kuatkan dan teguhkan ia Tuhan. Terima kasih telah memulihkan dia, walaupun dia masih terus ada dalam pergumulan untuk kesehatan. Kuatkan ia ya Tuhan, agar dia boleh terus berada pada jalan-jalan yang Tuhan Yesus kehendaki. Kami mau menyerahkan ya Tuhan pergumulan kami, baik dalam peribadatan, dalam jemaat, para hamba Tuhan yang melayani kami, para majelis, para diakonis yang bertugas, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga bagi Laskar Kristus Oikumene, dalam setiap pemeliharaan Tuhan untuk ada dalam berdiakonia dan bermarturia juga. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan-pelayanan yang sedang dikerjakan ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini ada pergumulan daripada Ibu Shaini yang pada saat ini sedang ada dalam pergumulan dengan rasa sakit ya Tuhan. Engkau ahli Bapa dalam rasa sakit, Engkau tahu ketika hadir di dunia ini, dan Engkau menanggung rasa sakit yang sangat dalam, bahkan sampai menangis, mengeluarkan air mata, keringat darah ya Tuhan. Engkau tahu penderitaan daripada Ibu Shaini. Jika ada yang membuatnya terluka, tolong sanggupkan dia ya Tuhan dengan kasih Kristus untuk memandang padamu dan disanggupkan untuk mengampuni orang-orang yang melukainya, dan mampukan ia juga ya Tuhan untuk membalas setiap rasa sakit dengan kebaikan dan kemurahan, karena Engkau telah memberkatinya. Kami tidak tahu seberapa dalam kesakitan daripada Ibu Shaini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulannya, masalah-masalah dan beban hidupnya, dan kami serahkan ya Tuhan setiap pergumulan daripada Ibu Shaini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan balut, Tuhan akan obati, dan Tuhan akan berikan hikmat yang terbaik, pengertian-pengertian, pemahaman. Mungkin orang yang menyakitinya juga mengalami sakit-sakit hati yang lain, atau juga mengalami kepahitan hidup. Tuhan tolong bantu sehingga boleh ada hikmat, pengertian juga, sehingga lewat kehidupan daripada Ibu Shaini, orang yang menyakitinya pun terberkati dan boleh dituntun kembali berada di jalan-jalan Tuhan. Walaupun tidak mudah, Tuhan kiranya menyanggupan Ibu Shaini untuk terus diteguhkan untuk berjalan pada jalan-jalan-Mu. Berkati kami semua juga ya Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang bergabung, bahkan yang belum bergabung, yang mungkin bergumul dengan masalah-masalah kehidupan, baik pekerjaan, finansial, hubungan dengan orang-orang di sekeliling, tugas tanggung jawab pelayanan, pekerjaan,
bahkan juga hal-hal yang kami lakukan setiap harinya. Sebentar nanti kami akan beraktivitas Tuhan. Engkau mengenal kami secara pribadi dengan kebutuhan kami. Tolong bantu kami ya Tuhan, agar lewat hikmat, pengertian yang Tuhan berikan bagi kami di pagi ini, kami boleh lakukan, dan dengan pertolongan Tuhan, kami boleh dibaharui semakin hari, semakin bertumbuh ke arah Tuhan Yesus, dan semakin siap untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan lebih siap lagi untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tolong bantu kami untuk terus setia dan bertahan, bergantung sepenuhnya kepada Engkau, dan sanggupkan kami untuk melakukan firman Tuhan di pagi ini yang telah kami dengarkan. Dengan hikmat dan kuasa Tuhan, kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan. Terima kasih untuk jawaban doa yang Tuhan berikan bagi kami, yang terbaik bagi kami. Tuhan sanggupkan kami untuk menerima dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Ini pergumulan kami ya Tuhan, menyertai Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda yang belum bergabung di pagi ini. Biarlah ketika mereka ada dalam pergumulan-pergumulan mereka juga, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ini pergumulan kami, baik Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Kami mohon biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, dan teruslah tuntun kami ya Tuhan pada jalan-jalan kebenaran-Mu, karena pada saat ini kami memohon dan meminta hanya di dalam tangan kasih, tuntunan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Amin, Ibu dan amin. Saudara orang muda untuk persekutuan Selamat kita, pagi. doa kita bersama. Mengundang kembali besok pagi kita ada dalam doa subuh di jam yang sama, jam 3 WIB, jam 4 WITA, dan jam 5 WIB. Untuk itu mengundang Bapak Ibu dan sahabat orang muda untuk dapat bergabung lagi di besok pagi. Mungkin itu yang menjadi pengumuman kita. Semangat pagi, oh iya, sebentar nanti Selamat akan ada pagi, juga Shalom. pertemuan-pertemuan. Jika ada pertemuan untuk pembelajaran via chat di grup. Mungkin itu yang menjadi pengumuman kita. Selamat pagi, semangat pagi, tetap semangat buat Ibu Shani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom. Ya, Shalom. shalom semua. Terima kasih, terima kasih Terima Mira. kasih. Iya, kata Kak Heni. Aduh, sudah cerah ya, Kak Heni. Puji Tuhan. Tuhan sudah 95%. Puji Tuhan. Semangat, Kak Heni. Semoga Ya, lebih semangat pulih Kak lagi. Eni. Tinggal Oke. 100% untuk kemuliaan nama Tuhan Kakek Eni. Amin. Puji Tuhan. Isi naki rapat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom.